Para muhibbin rahimakumullah, al-muraqabah tusmirul adab ma'allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah bisa muraqabah tadi, muraqabah, merasa diawasi Allah, merasa selalu dilihat oleh Allah, selalu didengar oleh Allah, itu kita dapatkan dari permulaannya kita merasakan kedekatan Allah dengan kita, dapat kita muraqabah. Dari muraqabah itulah kita lalu beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kadang merasa diawasi Allah, kita kadang akan beradab dengan Allah. Kenapa kita beradab dengan seseorang? Karena kita merasa dilihatnya, merasa didengarnya. Al-muraqabah tusmirul adab ma'allah subhanahu wa ta'ala. Muraqabah itu membuahkan adab beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wal adab ma'allah, bermula adab lawan Tuhan itu, adab dengan Allah itu kal ikhlas, seperti ikhlas. Ini adab dengan Allah. Kita beribadah itu semata-mata murni karena Allah, bukan karena yang lain-lain yang kembali kepada diri kita. Itu ikhlas. Kalau kita beribadah supaya ke surga, itu kembali kepada kita ngarannya. Kalau kita beribadah supaya jangan masuk neraka, itu kembali kepada diri kita. Ikhlas itu adalah murni bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah karena Allah. Nah, itu adab ma'allah. Kalau kita ikhlas itu, kalau kada muraqabah, kada bisa. Kita bisa ikhlas itu dari muraqabah, karena kita merasa diawasi oleh Allah, merasa Allah tahu isi hati kita, Allah tahu geritik hati kita. Mungkin kita kada ikhlas diketahui Allah, mungkin kita ikhlas diketahui Allah. Nah, lalu kita berusaha untuk ikhlas itu. Nah, jadi ikhlas itu bagian dari adab seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waridha bima qadallah, ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Nah, ridha artinya menerima yang diberikan Allah itu dengan perasaan senang hati. Ini ridha. Waridha ma'allah, ridha dengan Allah, dengan segala yang ditentukan oleh Allah. Nah, ini sesuatu yang sulit. Ridha, kedudukan yang tinggi. Orang yang beradab lawan Allah lah yang bisa ridha dengan Allah itu. Kalau orang kada punya adab dengan Allah, kada akan bisa ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husniz zan bihi, selalu berbaik sangka dengan Allah. Nah, ini adab ma'allah, berbaik sangka dengan Allah. Arti berbaik sangka lawan Allah itu apa maksudnya? Bahwa meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah itu adalah tujuannya baik. Tujuannya baik. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti tujuannya baik. Itu husnuzan billah, berbaik sangka dengan Allah. Apakah yang diterima dari Allah? Pasti tujuan Tuhan itu baik. Allah menakdirkan kita berbuat taat, lalu kita bisa taat kepada Allah. Baik. Allah menakdirkan kita berbuat maksiat, tujuan Allah bagus.
Agar kita apa dengan maksiat itu? Agar kita sadar bahwa kalau kada dijaga Allah, kita jatuh dalam maksiat. Dengan maksiat itu kita sadar bahwa kita orang yang hina. Dengan maksiat itu sadar kita mesti tobat kepada Allah. Nah, jadi walaupun Allah itu menghendaki kita maksiat, walaupun kita mesti husnuzan dengan Tuhan. Ini tujuan Tuhan baik, agar aku ini merasa bahwa diriku ini memang hamba yang kotor, hamba yang mesti tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu husnuzan billah, selalu berbaik sangka dengan Allah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian adab dengan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah itu bagian adab-adab batin, adab-adab hati, ikhlas, ridha, apalagi yakin dengan janji Allah, yakin dengan janji Allah. Jadi Tuhan bila engkau melakukan ini dibalas ini, yakin sedikit pun kada ragu. Itu ngarannya adab dengan Allah. Apalagi malu terhadap Allah, mengutamakan Allah atas yang lainnya, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Nah, itu termasuk adab batin, adab batin seorang hamba. Nah, semua itu bisa kalau sudah kita muraqabah tadi, merasa dilihat selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang zahir adab wa kamubadaratil imtisal, seperti segera menjunjung perintah. Bila Allah menyuruh ini, lah kasih, jangan belambat-lambat. Orang azan artinya Allah nyuruh sembahyang, kalau beradab lah kasih sembahyang itu. Nah, itu adab. Wajtina bin nawahi, segera menjauhi larangan. Ujar Tuhan, jangan melakukan ini. Begitu mendengar ada Quran, ada hadis mengatakan jangan melakukan ini, lah kasih ampih, lah kasih kembali kepada Allah. Orang umpamanya melakukan riba, selama ini belum sadar, belum tahu apa itu riba. Begitu mendengar firman Allah, mendengar hadis-hadis Rasulullah bahwa riba itu akan matinya su'ul khatimah, akan diazab dengan neraka, larangan Tuhan riba. Nah, segera berhenti daripada riba, jangan berpikir panjang. Mana kau ambil riba kayak apa rumah, maka rumah ini berhutang riba, dijual ke mana uring. Dan setiap kali kita melaksanakan perintah Allah, Allah pasti akan menjamin keselamatan kita. Maulah Tuhan menyuruh kita sengsara, kada mau. Bila Allah menyuruh sesuatu, pasti ada manfaat yang kembali kepada kita. Segera. Itu adab yang zahir. Wa hifzul jawarih, menjaga anggota-anggota tubuh. Wal lisan, terutama lisan. Ini tadi beradab lisan ini. Kadang-kadang lisan kita ini kada beradab lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang bujur menurut hati belum tentu bujur diucapkan. Sesuatu yang mesti diiktikadkan oleh hati belum tentu tepat diucapkan, karena ada adab masing-masing. Kalau kita melihat anjing misalnya, dalam hati kita ayo jatuh fi'il Allah, tapi jangan sekali-kali di mulut kita bahwa anjing itu ciptaan Allah. Itu kada beradab mulut kita, ada beradab. Walaupun dalam hati kita i'tikadkan bahwa anjing itu adalah perbuatan Allah, ciptaan Allah, tapi di mulut kita kalau mengatakan anjing itu ciptaan Allah, itu kada beradab dengan Allah.
Nah, kalau orang bertakun, anjing itu olahan siapa? Nah, jawaban yang benar adalah seluruh binatang yang melata itu ciptaan Allah. Nah, itu beradab dengan Allah. Anjing itu olahan siapa? Olahan Allah. Itu kada beradab walaupun bujur di hati, tapi diucapkan salah. Ada kotoran tahi kambing, orang tahi kambing, dalam hati kita meyakini bahwa itu adalah ciptaan Allah. Dalam hati diucapkan tahi kambing olahan Tuhan, kada beradab lawan Tuhan. Kalau orang bertakun tahi kambing itu olahan siapa? Kambing sebagian olahan Tuhan. Nah, itu beradab lawan Tuhan warnanya. Kambing itu olahan Tuhan. Nah, jadi jangan dikatakan bahwa tahi kambing itu olahan Tuhan, itu kada beradab lawan Tuhan secara syariat lisan kita, walaupun di hati kita i'tikadkan bahwa itu semua adalah ciptaan Allah. Nah, wahibzul lisan wal jawarih amma nahallahu ta'ala anhu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya bahwa merasakan bahwa Allah itu dekat dengan diri kita, itulah namanya dekat dengan Allah. Bila sudah kita merasakan bahwa Allah Ta'ala itu dekat dengan kita, maka kita akan merasa bahwa kita selalu dipantau, dilihat, didengar, diperhatikan, diawasi oleh Allah. Bila kita merasakan dilihat, diawasi oleh Allah, kita akan berhati-hati, Ujar Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, menukil perkataan ulama, kalau orang berbuat maksiat sedangkan dia meyakini Allah Ta'ala melihat, itu orang sangat berani kepada Allah. Orang itu melakukan maksiat padahal dia yakin bahwa Allah melihat, berarti orang ini sangat berani kepada Allah, sangat berani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi membuahkan muraqabah, membuahkan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.